mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Malam harinya setelah Purnawijaya pulang, di tempat tidurnya Udiani tampak gelisah, berguling ke kanan, berguling ke kiri. Meskipun matanya terpejam, namun ia tidak bisa tidur. Kemudian ia memutuskan untuk duduk, lalu menyandarkan dagunya pada lutut yang ia tekuk. Matanya menerawang. Ia sedang membandingkan kebaikan Purnawijaya dengan Gunadarma. Nini, jangan melakukan sesuatu kalau masih dalam keraguan. Hilangkan dulu keraguan itu. Nini harus yakin dulu bahwa apapun yang akan Nini lakukan adalah benar dan baik. Perpisahan kita, Kakang. Apa masing-masing kita mampu menangkal godaan? Atau mungkin malah aku sendiri? Kemarin aku pernah mengatakan bahwa kita harus saling mempercayai. Itulah penangkal godaan yang paling kuat, Nini. Selain itu, kita ikuti saja putaran Cakradonya ini. Nini Udi, apapun yang akan terjadi adalah suratan suci Sang Pencipta Nasib. Kita tidak pernah mengetahui di mana kapal kita akan berlabuh. Iya, itulah yang aku takutkan, Kakang. Lamunan pertemuan terakhir dengan Gunadarma membuat hati Udiani tenang. Ia tersenyum, lalu membaringkan badannya dan mencoba untuk tidur dengan lelap. Dan dia berhasil. Tunduk, sesekali ekor matanya mencuri pandang ke arah Purnawijaya yang periang itu. Udiani benar-benar dalam keadaan bimbang menghadapi seorang pemuda tampan, kaya, dan begitu baik hati. Malam harinya setelah Purnawijaya pulang, di tempat tidurnya Udiani tampak gelisah, berguling ke kanan, berguling ke kiri. Meskipun matanya terpejam, namun ia tidak bisa tidur. Kemudian ia memutuskan untuk duduk, lalu menyandarkan dagunya pada lutut yang ia tekuk. Matanya menerawang. Ia sedang membandingkan kebaikan Purnawijaya dengan Gunadarma. Nini, jangan melakukan sesuatu kalau masih dalam keraguan. Hilangkan dulu keraguan itu. Nini harus yakin dulu bahwa apapun yang akan Nini lakukan adalah benar dan baik. Perpisahan kita, Kakang. Apa masing-masing kita mampu menangkal godaan? Atau mungkin malah aku sendiri? Kemarin aku pernah mengatakan bahwa kita harus saling mempercayai. Itulah penangkal godaan yang paling kuat, Nini. Selain itu, kita ikuti saja putaran Cakradonya ini. Nini Udi, apapun yang akan terjadi adalah suratan suci Sang Pencipta Nasib. Kita tidak pernah mengetahui di mana kapal kita akan berlabuh. Iya, itulah yang aku takutkan, Kakang. Lamunan pertemuan terakhir dengan Gunadarma membuat hati Udiani tenang. Ia tersenyum, lalu membaringkan badannya dan mencoba untuk tidur dengan lelap. Dan dia berhasil. Sementara itu, Gunadarma yang masih berada di kediaman Biksu Jina Raja Dasa
Pada tengah malam, Gunadarma duduk bersemedi. Di mata hatinya, mata ketiganya, ia melihat dirinya sendiri sedang berjalan tertatih-tatih mencari sumber suara musik Lokananta yang kedengaran begitu merdu. Ia melihat kabut tipis menerpa tubuhnya. Kemudian ia melihat seberkas sinar di balik bukit. Ia segera berlari ke arah sinar itu. Kemudian sesampai di pohon bodi yang rindang, dia melihat Sang Buddha duduk bersila dengan tenang. Wajahnya begitu agung, sehingga Gunadarma terpana, tubuhnya gemetaran. Dengan suara tenang, wibawa, dan penuh dengan welas asih, Sang Buddha menegur Gunadarma. Gunadarma, apa keinginanmu? Engkau begitu ingin menemuiku. Tunjukkan kepada hamba sebuah stupa yang sempurna, Sang Buddha. Oh, itu yang engkau inginkan? Lihatlah dengan baik apa yang aku lakukan ini. Dengan tenang, Sang Buddha melipat selimutnya menjadi bentuk persegi 4, kemudian meletakkan mangkok kayu tengkurap di atas selimut itu, lalu mendirikan tongkatnya di pucuk mangkok. Gunadarma yang sedang bersemedi dengan posisi Bumisparsa Mudra, pelan-pelan membuka matanya. Ia sangat takjub dengan penglihatan rohaninya. Sementara itu Ki Umbul tidur ngorok, dan biksu Jina Raja Dasa sedang menjahit jubahnya yang sobek. Apa yang kamu dapat dalam semedimu, Dharma? Saya bertemu dengan Sang Buddha, Guru, yang sedang duduk di bawah pohon bodi. Dalam semedi Bumispara Mudra, wajahnya selalu tersenyum dan bersinar, seperti rembulan purnama. Oh, kamu beruntung sekali, Dharma. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Sang Buddha. Guru sendiri belum pernah bertemu beliau. Lalu apa sabda beliau? Beliau sangat mengerti apa maksud saya melakukan semedi. Lalu? Beliau memberi penjelasan kepada saya tentang membuat bentuk sebuah stupa yang agung, Guru. Jadi Sang Buddha sudah memberi gambaran kepadamu bentuk stupa itu? Benar, Guru. Saya harus segera pulang untuk mewujudkan gambaran yang saya terima dalam semedi itu. Ya. Aku kira tindakan yang bijaksana. Terima kasih, Guru. Kalau tidak di tempat yang sunyi seperti kediaman Guru ini, mungkin semedi saya tidak akan menghasilkan penglihatan rohani seperti tadi. Hujan angin yang bukan seperti biasanya. Hujan angin ini pasti merupakan pertanda buruk bagi rakyat Mataram. Sementara itu, Sri Maharaja Samaratungga sakitnya semakin parah. Rakai Pikatan, Pramodawardhani, dan beberapa biksu dengan setia menunggu. Pramodawardhani merasakan udara begitu dingin. Hal itu pasti kurang baik untuk keadaan Maharaja. Maka ia menuju ke jendela dan menutupnya.
Wardani, jangan ditutup. Biarkan jendela itu terbuka. Aku senang melihat hujan, karena hujan adalah anugerah. Hujan adalah kesuburan yang selama ini dinikmati bumi Mataram. Rakai? Iya, saya Ayahanda Samaratungga. Aku belum mendengar rencana kalian untuk merancang kamulan yang aku idamkan itu. Wardani? Sebenarnya sudah ada beberapa pilihan tempat. Semuanya berdekatan dengan Jinalaya dan Pamawan. Tetapi kami belum menentukan mana yang paling tepat. Beberapa hari ini, aku selalu memimpikan bertemu dengan anak muda yang nyantrik pada Dang Acarya Dalawa. Kemana anak itu? Firasatku, dialah nanti yang akan membangun kamulan itu. Yang Ayahanda maksudkan Gunadarma? Ya, anak itu. Segeralah mulai pekerjaan suci itu, anakku. Baik, Ayahanda. Sri Maharaja Samaratungga tersenyum, mengangguk, lalu mata tuanya kembali menerawang ke langit-langit. Aku melihat pintu langit sudah terbuka. Aku lihat Sang Buddha melambaikan tangannya kepadaku. Sudah waktunya aku harus pergi. Oh, Ayahanda. Ayahanda. Memanggil namanya. Dharma, kemari cepat. Woi Dharma, kamu harus melihat keanehan alam yang langka ini. Cepat. Gunadarma segera mencari Ki Umbul yang berada di bawah pohon sambil jarinya menunjuk ke langit. Dharma melihat ke langit. Tampak sinar matahari agak meredup dilingkari pelangi. Loh, biasanya ya, ini suatu pertanda ada seorang besar meninggal dunia. Sri Maharaja Sepuh sedang sakit keras. Jangan-jangan... Nah, bagaimana kejadian selanjutnya? Apakah Purnawijaya berhasil menggoda Udiani? Dan bagaimana usaha Balaputra Dewa dalam pemberontakannya? Serta bagaimana nasib Sarwapala yang memimpin pasukan untuk menumpas gerombolan pengacau itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.